Perkenalkan nama saya Hamzah, NIM 2020 11 Pak. Kenapa, Dek? Absennya aku udah lewat, Kak. Siapa tadi? Hamzah, Kak. NIM-nya? 219, Kak. Oh, oke. Udah berarti hadir semua ya? Makasih. Bisa dilanjut, Bang, Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan pengarahan ya, minggu pertama ini ya. Ayo, next. Next. Nah, praktikan dapat diperingati, dikeluarkan, dan dinyatakan gagal jika melanggar tata tertib ini. Praktikan wajib mengaktifkan kamera saat mengikuti pengarahan dan menonaktifkan suara ya, kecuali saat ingin bertanya, dan itu pun kalian harus menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Udah pada on cam kan ini kan? Udah, Bang. Oke. Praktikan wajib mengikuti pengarahan praktikum online karena semua informasi mengenai praktikum akan dijelaskan pada saat pengarahan. Bagi praktikan yang tidak mengikuti pengarahan tanpa keterangan, maka nilai akhir akan dikurangi 20%. Praktikum online akan dimulai atau dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Akun pribadi masing-masing tentunya ya. Praktikan akan di-invite ke dalam kelas praktikum oleh dosen ataupun asisten laboratorium sesuai dengan kelas masing-masing praktikan. Jika ada mahasiswa yang belum masuk ke dalam kelas praktikum, harap menghubungi Kordas Laboratorium Sistem Telekomunikasi. Nah, kalau ada dari kalian yang belum masuk, langsung ya hubungin Kordas di kontak personnya ada kok di itu apa di Instagram Sistel Laboratory. Kemudian praktikum dilaksanakan sesuai dengan KRS. Menjaga sikap dan etika selama praktikum berlangsung. Nah, ini nilai yang tak tertulis ya. Bagi praktikan yang berhalangan hadir saat jadwal praktikum yang telah ditentukan, mau karena bentrok atau jaringan atau yang lain lah, harap menghubungi Kordas selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dengan bukti dan keterangan yang jelas. Kalau keterangan kalian atau nggak jelas atau buktinya nggak ada, itu nanti otomatis dianggap nggak hadir. Sebelum praktikum dimulai, praktikan wajib memahami modul yang akan dipraktikumkan. Nanti bisa kalian dicek di file, ada modul. Praktikan wajib mengumpulkan tugas rumah paling lambat 15 menit sebelum tes awal pertemuan pertama dimulai sebagai syarat praktikum. Tugas rumah ditulis tangan menggunakan tinta biru pada lembar kerja, menggunakan tinta biru dan pada lembar kerja praktikum, dan dikumpulkan dengan format PDF pada assignment menggunakan cover tugas rumah. Format namanya itu TR_ kelompok_ nama _NIM dalam bentuk PDF ya. Nah, untuk tugas rumah itu nanti hanya 1 kali ya, jadi nanti soalnya ada banyak tuh tugas rumah, kalian cicil lah mulai dari sekarang. Kemudian waktu mengerjakan tes awal itu adalah 10 menit, batas toleransi pengumpulan 5 menit. Nah, nanti tes awal tuh dia kita akan menggunakan form ya, Microsoft Form nanti tes awalnya.
Tapi siap-siap aja nanti alat tulis waktu-waktu ada kendala gitu tes awalnya. Next, Kak. Setiap modul memiliki cicilan yang berupa pengumpulan rangkaian, kecuali modul 2 yang telah dipraktikumkan dan dikumpulkan langsung ke asisten setelah praktikum selesai. Cicilan individu ya. Cicilan laporan dikumpulkan H+5 setelah praktikum. Laporan praktikum dikerjakan secara berkelompok dan pengumpulannya H+10 setelah praktikum. Laporan dikumpulkan secara per modul. Jadi dikumpulkan secara tiap minggu praktikum. Keterlambatan mengumpulkan laporan nilai akhir dikurangi 1/7 untuk setiap harinya. Nah, jadi ini kalian nanti laporan kelompok ya, dikerjakan secara kelompok. Kemudian analisa tetap individu meskipun laporan per kelompok minimal minimal ini ya, analisa 2 lembar, tidak boleh kurang ya. Analisa individu 2 lembar, tidak boleh kurang. Jadi nanti itu laporannya 1, terus analisanya itu sendiri-sendiri di dalam laporan. Jadi misal ada 4 orang per kelompok tuh, nah 1 orang minimal 2 lembar analisa, nah, berarti minimal ada 8 lembar analisa. Diharapkan untuk semua mahasiswa yang mengikuti praktikum sistem telekomunikasi untuk mendownload aplikasi Proteus. Linknya nanti ada ya. Setiap praktikum wajib mengikuti presentasi sebagai syarat kelulusan mengikuti serangkaian praktikum. Mengumpulkan laporan, mengerjakan tugas akhir per modul dan presentasi ya. Segala informasi mengenai praktikum dapat dilihat pada Instagram Laboratorium Sistem Telekomunikasi. Peraturan dapat berubah sesuai dengan kebijakan asisten masing-masing. Next, Kak. Nah, itu ya, silakan kalian follow. Di situ ada kontak person setiap asisten laboratorium, juga udah ada pembagian kelompoknya juga, itu nanti diharapkan kalian langsung menghubungi asistennya untuk bikin grup ya. Next, Kak. Nah, ini untuk format cover ya. Cover laporan praktikum. Itu tanggal presentasinya nggak usah ditulis ya. Ini bisa di screenshot, tapi tanggal presentasinya itu dicoret ya. Tanggal presentasinya dicoret aja, itu nggak usah diikutin. Jadi langsung kelompok, terus jurusan, tanggal praktikum, kemudian asisten. Tanggal presentasinya nggak usah ditulis. Silakan di screenshot. Next. Kemudian ini cover tugas rumah. Silakan di screenshot. Oh ya, untuk nama asisten nama lengkapnya ya, jangan nama panggilan atau kurang lengkap lah, harus nama lengkapnya ya. Soalnya cover ini juga dinilai sih, ada nilainya sendiri. Ketelitian lah. Next, Kak. Nah, kemudian susunan laporan akan dilanjutkan oleh abang aslep yang lain. Silahkan. Oke, lanjut ya. Ini untuk susunan laporannya, di mana ada yang bagian utamanya kan ada nomor 1 sampai 5, terus 7 sama 8 kan, itu utama. Nah, untuk utama ini yaitu untuk nanti kalian kumpulkan barengan saat nanti di di laporan yang per modul ya. Jadi untuk per minggunya nanti itu kalian ada pengumpulan laporan gitu per modul. Yang per modulnya itu yang dari judul ini
yang isi laporan per modul sampai daftar pustaka. Nah, untuk yang utama itu nanti dikumpulkan saat udah pengumpulan laporan besar. Jadi saat udah digabungkan setiap per modulnya itu. Nah, untuk modul 1 ke modul 2-nya itu nanti ada pembatas kuning dengan logo ITPLN. Ini jangan sampai lupa ya. Yang tadi itu pembatas kuning berlogo ITPLN. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ini? Tentang susunan laporan. Mungkin boleh di screenshot sama kalian. Oke, lanjut next, Kak. Oke, lanjut. Ini adalah format laporannya. Di mana itu di pojok kanan atas itu ada kelompok kalian kan. Terus untuk marginnya itu di sebelah kiri 3 cm, atas 2 cm, bawah 2 cm, kanan 1,5 cm. Dan fontnya itu harus Times New Roman, size 12, line space 1,5. Jangan dilebih-lebihkan ya untuk line space ya. Terus untuk bagian bawahnya di sebelah kanan itu ada tulisan Laboratorium Sistem Telekomunikasi Institut Teknologi PLN. Mungkin bisa di screenshot sama kalian. Oke, lanjut Kak. Nah, ini untuk format lembar kerjanya. Kalau tadi kan lembar kerja kelompok gitu kan. Kalau ini individu. Biasanya yang individu itu kita analisanya ya. Kalau untuk yang lainnya itu kelompok. Jadi di sini yang individunya yang membedakan pojok kanan atas ini nama NIM kalian. Kalau bawahnya masih tetap sama. Dan untuk format lembar kerja ini biasa digunakan untuk di tugas rumah sama cicilan. Maksudnya cicilan ini di sini analisa ya, karena analisa itu nanti kalian kerjain sendiri, di mana itu harus 2 lembar, boleh lebih. Dan untuk tes awalnya itu nanti kita pakai link. Linknya itu nanti akan dikirim pas lagi tes awal. Ini mungkin bisa di SS sama kalian di screenshot. Oke, lanjut Kak. Nah, ini contoh abstrak ya. Mungkin bisa dilanjutkan di yang berikutnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya contoh abstrak di mana pojok kanan atas itu ada nama kelompok kalian ya. Terus di dalamnya itu ada praktikum sistem telekomunikasi, terus ada kelompok kalian, terus asisten kalian nama lengkap ya, terus jurusan kalian. Terus di sini ada abstrak bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Di mana di abstrak ini nanti kalian harus minimal 70 kata. Terus maksimalnya 100 boleh atau lebih bagus. Terus untuk kata kuncinya atau keywordnya itu minimalnya 3 ya. Biasanya abstrak ini itu tentang inti nanti modulnya itu yang akan kalian praktikumkan. Kalau misalkan kalian kurang mengerti tentang abstrak, bisa dicari-cari lagi di internet contoh-contohnya.
di mana nggak boleh di copy paste gitu ya, maksudnya bisa dilihat, ditiru, terus dimodifikasi, jangan di copy paste. Oke, lanjut Kak. Ini untuk presentasi penilaian, di mana tes awalnya itu ada 10%, terus tugas awalnya ada 20%, laporan ada 30%, dan presentasi ada 40%. Jadi diharapkan di presentasi ini kalian mengikuti ya, karena presentasinya ini dia itu sangat besar. Oke, lanjut Kak. Nah, ini untuk jadwal praktikum, nanti kita ada 10 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 9 kita akan bahas modul 1 sampai 9, dan modul pertemuan 10 itu kita akan melakukan presentasi. Nah, ada tambahan ini di mana modul yang memiliki tugas akhir merupakan pengumpulan rangkaian yang telah dipraktikumkan, dikumpulkan langsung ke asisten. Nah, jadi kalian nanti habis ini boleh langsung bikin grup sama asistennya masing-masing ya. Terus yang kedua ada cicilan dikumpulkan H+5 setelah praktikum, di mana cicilannya itu berupa screenshot rangkaian individu ya. Terus untuk rangkaian jangan itu ya, jangan ada yang plagiat. Bisa kalian kreasiin bentuk rangkaiannya atau lainnya, tapi jangan di copy paste punya temannya. Terus yang ketiga, laporan praktikum dikumpul H+10 setelah praktikum tiap minggunya. Poin 4 ada syarat presentasi adalah perhatikan wajib mengikuti seluruh rangkaian praktikum. Yang kelima, jika terlambat mengumpulkan laporan, maka nilainya akan dikurangi 1/7 per harinya. Yang keenam, apabila praktika melakukan plagiat dan joki baik rangkaian tulisan laporan, maka nilai auto E. Jadi sangat disarankan jangan melakukan plagiat ataupun joki baik rangkaian tulisan dan laporan, karena nanti otomatis kita bikin auto E. Oke, lanjut Kak. Oke, untuk pengarahan itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Iya, itu ada yang raise hand. Oh ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan saya Sami Anggraini dengan NIM 2020-11251. Izin bertanya Kak, tadi kan ada penjelasan mengenai cicilan Kak. Nah, berarti cicilan itu yang dikumpulin 2 Kak, analisa sama rangkaian tadi ya Kak? Menjawab ya. Iya Kak. Jadi cicilan itu cuman rangkaian aja. Kalau analisa udah termasuk sama laporannya nanti, Dik. Oh, baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Tapi tidak memungkiri di saat kalian ngumpulin laporan, itu nanti kan asisten kalian bakalan ngecek. Nah, tidak memungkiri kalau asisten kalian mengembalikan laporan itu, terus kayak suruh benerin kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, atau ada penjiplakan di sana. Oke. Yang raise hand lagi, silakan.
Iya Kak, izin bertanya Kak. Perkenalkan saya Nolfapi Robani dengan NIM 2020-11-256. Berarti ini praktikumnya full online ya Kak ya? Nah, ini kalau yang mau offline bisa. Silakan didata aja atau silakan raise hand kalau misalnya ada yang mau offline. Tapi kami ingin menggarisbawahi kalau misalnya offline online itu sama aja praktikumnya. Tetap pakai aplikasi dan ngerangkainya itu di aplikasi kayak gitu loh, di masing-masing laptop kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ada yang offline ya silakan raise hand aja. Ada nggak yang mau offline? Gimana? Nggak ada yang mau offline ini? Online semua? Gimana Dek? Soalnya mau kita data juga kalau yang mau offline. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin bertanya Kak. Ya, ini siapa? Saya Wildan NIM 2020-11-223. Untuk tugas rumahnya itu ditulis tangan Kak ya? Atau diketik? Iya, tulis tangan pakai tinta biru. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kalian jangan lupa install Proteus ya. Sama jangan lupa buat grup bersama asisten masing-masing. Untuk kontaknya bisa dilihat di IG-nya sister. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau dari saya cukup, Kak. Yang lain? Udah jelas, Kak. Oke, kalau udah nggak ada, sekian pengarahan untuk hari ini. Kalau ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya aslab kalian. Dan terima kasih sudah mau join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam.